87.000 lebih supporter memenuhi Estadio Azteca, dan bahkan topi sombrero sampai dilempar ke udara saat pembukaan Piala Dunia 2026. Buat yang belum tahu, ini tradisi lama di Meksiko, jadi jangan kaget kalau lihat stadion penuh topi berterbangan. Setelah lihat suasana ini, pertandingan kandang Meksiko rasanya bukan cuma laga sepak bola, ini lebih mirip hari raya nasional. Buat kalian yang mau nonton aksi seru Piala Dunia lainnya, langsung aja cek profil gua. Azteca udah pernah jadi saksi Pele, Maradona, sampai momen-momen terbesar dalam sejarah sepak bola. Tahun 2026 stadion ini masih terdengar segila itu. Laga pembuka ini membuktikan Piala Dunia 2026 punya potensi jadi salah satu edisi terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Piala Dunia dibuka Meksiko lawan Afrika Selatan, dan yang bikin merinding, ini persis ulangan laga pembuka Piala Dunia 2010. Lahirkan salah satu gol paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia, gol Shabalala yang bikin satu stadion meledak. Sekarang 16 tahun kemudian, kedua tim ketemu lagi di laga pembuka. Menurut gue ini bukan sekedar kebetulan, kadang sepak bola punya cara aneh buat mengulang momen bersejarah. Meksiko udah 7 kali main di laga pembuka Piala Dunia dan belum pernah menang sekalipun. Apakah kutukan ini akhirnya berakhir tahun ini? Menurut kalian gimana? 3 kartu merah langsung keluar di laga pembuka Piala Dunia 2026. Siapa yang sangka laga pembuka bisa sekeos ini? Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan, tapi yang paling bikin heboh justru 3 kartu merah dalam satu pertandingan. Afrika Selatan kehilangan 2 pemain, sementara Meksiko juga harus main dengan 10 orang di menit-menit akhir. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol pertamanya di Piala Dunia. Meksiko masih menjaga rekor mereka, belum pernah kalah di pertandingan Piala Dunia yang dimainkan di tanah sendiri. Pembukaan yang penuh drama, penuh emosi, dan jujur aja sulit minta start Piala Dunia yang lebih gila dari ini. Gimana menurut kalian? Bosnia bikin kejutan besar di Piala Dunia 2026. Kanada sebagai tuan rumah, tapi justru Bosnia yang terlihat lebih matang di babak pertama. Ini baru penampilan kedua Bosnia di sepanjang sejarah Piala Dunia, tapi mereka main dengan percaya diri dan berhasil unggul lewat gol Jovo Lukic dari situasi sepak pojok. Menurut gue perbedaannya ada di efektivitas. Kanada punya beberapa momen bagus, tapi terlalu banyak peluang yang terbuang, sementara Bosnia begitu dapat kesempatan langsung dihukum jadi gol. Buat kalian yang menonton rangkaian Piala Dunia, bisa cek profil gue. Bosnia punya peluang besar mencuri 3 poin dan mencatat salah satu kejutan pertama di Piala Dunia 2026. Sejauh ini Bosnia benar-benar yang memegang kendali pertandingan. Bayangkan, sebelum latihan Piala Dunia seluruh celana pendek tim dicuri. Sampai di titik ini, apa yang dialami para pemain Inggris di Piala Dunia bahkan gak pernah terjadi di serial Netflix. Setelah tim nasional Inggris tiba di Amerika, para pemain benar-benar masuk ke mode bertahan hidup di dunia nyata. Semua pemain mengalami kulit terbakar karena panas, lihat saja wajah Declan Rice. Lalu pada saat latihan, semua perlengkapan mereka dicuri, termasuk sepatu Jude Bellingham dan Harry Kane. Setelah itu, area markas latihan mengalami gempa bumi terbesar sejak tahun 1880. Semua pemain selamat dari semua kejadian itu dengan aman, tapi bus perlengkapan mereka di Kansas City diserang oleh geng dan semuanya dicuri. Neymar kemungkinan besar absen di laga pembuka Brazil, bahkan ada peluang dia melewatkan seluruh fase grup Piala Dunia 2026. Tapi ini bukan akhir dunia buat Brazil. Brazil punya generasi baru yang siap mengambil tanggung jawab lebih besar. Nama yang paling disorot tentu Vinicius Junior. Vinicius sendiri bilang kalau misinya cuma satu, yaitu membawa Brazil juara dunia. Dan jujur, lawan Maroko ini bakal jadi ujian yang sempurna. Buat kalian yang menonton semua rangkaian Piala Dunia, bisa langsung cek profil gua. Karena Maroko bukan tim sembarangan, mereka pernah bikin sejarah sampai semifinal Piala Dunia dan selalu berbahaya saat menghadapi tim besar. Menurut kalian bisa nggak Brazil dapat bintang ke-6-nya tahun ini?